Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang model pengembangan Robert Essays, di mana dalam bukunya yang berjudul Curriculum Principles and Conditions yang ditulis oleh Robert Essays pada tahun 1976 mengemukakan bahwa ada 8 model pengembangan kurikulum. Nah, dalam buku itu dikatakan bahwa institusi atau orang yang menyelenggarakan pengembangan, pengambilan keputusan, penetapan ruang lingkup kegiatan yang termuat dalam kurikulum, realitas implementasinya, pendekatan permasalahan dengan cara pelaksanaannya, penelitian sistematis tentang masalahnya, dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Nah, terdapat 4 model Robert Essays. Yang pertama yaitu model administratif, di mana langkah-langkahnya terdapat 3. Yang pertama yaitu menyusun tujuan khusus pendidikan, garis besar bahan pengajaran, dan kegiatan belajar. Yang kedua, hasil kerja kelompok selanjutnya dikaji ulang oleh panitia pengarah yang telah dibentuk sebelumnya dan para ahli lain di bidangnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkaji ulang dengan cara melakukan uji coba untuk mengetahui keefektifan dan kelayakannya. Kemudian model yang kedua yaitu model grassroots, di mana di sini tuntut guru harus memiliki kemampuan yang profesional, kemudian guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum dan penyelesaian permasalahan kurikulum. Yang ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Kemudian yang terakhir, seringnya pertemuan pemahaman guru dan akan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Model yang ketiga yaitu model terbalik Hilda Taba, di mana langkah-langkahnya yang pertama menyusun unit-unit kurikulum yang ada dan diuji cobakan oleh staf pengajar. Yang kedua, menguji cobakan untuk mengetahui keahlian dan kelayakan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menganalisis dan merevisi hasil uji coba serta mengkonsolidasikannya. Yang keempat, menyusun kerangka teoritis. Dan yang kelima, menyusun kurikulum yang dikembangkan secara menyeluruh dan mengumumkannya. Dan model yang keempat adalah model pemecahan masalah, di mana di sini kita harus melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan. Dan yang kedua, melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu model dari Robert Essays ini, yaitu model administratif, di mana langkahnya yang pertama yaitu menyusun tujuan khusus pendidikan, garis besar bahan pengajaran dan kegiatan belajar. Yang kedua, hasil kerja kelompok selanjutnya dikaji ulang oleh panitia pengarah yang telah dibentuk sebelumnya dan para ahli lain di bidangnya. Dan yang ketiga adalah mengkaji ulang dengan cara melakukan uji coba untuk mengetahui keefektifan dan kelayakannya. Selanjutnya akan dibahas tentang penerapan model pengembangan kurikulum Robert Essays. Yang pertama akan dibahas di jenjang SD, di mana untuk kelas dan semesternya yaitu kelas 5 semester 2, tema 8 lingkungan sahabat kita, dan subtema 1 tentang manusia dan lingkungan, pembelajaran keempat dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi jenis usaha ekonomi perseorangan dan kelompok. Langsung saja kita ke langkah yang pertama yaitu menyusun tujuan khusus pendidikan, garis besar bahan pengajaran dan kegiatan belajar. Nah, yang pertama itu tadi langkahnya itu menyusun tujuan khusus pendidikan. Nah, dalam menyusun tujuan khusus pendidikan terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama memahami sumber yaitu peserta didik. Nah, di sini peserta didik lebih dominan nyaman dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau PBJL dibandingkan dengan model pembelajaran kontekstual. Nah, langkah yang kedua yaitu merumuskan kompetensi inti atau KI. Yang pertama itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan guru, teman, dan juga guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di saat sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat,
dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dan langkah yang ketiga yaitu merumuskan kompetensi dasar atau KD. KD yang digunakan yaitu KD 3.3 yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Dan 4.3 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian yang selanjutnya ada garis besar bahan pengajaran. Nah, di sini peserta didik diharapkan dapat mengklasifikasikan dengan tepat jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok. Yang kedua, peserta didik dapat merinci dengan benar jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat peta pikiran dengan benar mengenai jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok. Bagian berikutnya adalah kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar ini terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama, pembukaan. Nah, dalam pembukaan ini terdapat 7 kegiatan, bisa dilihat pada layar. Langkah yang kedua adalah isi. Nah, di langkah yang kedua ini terdapat 10 kegiatan. Dan langkah yang ketiga adalah penutup. Nah, di dalam penutup ini terdapat 5 kegiatan. Nah, kegiatannya bisa dilihat pada layar ini. Nah, kemudian langkah kedua dari model administratif yaitu hasil kerja kelompok selanjutnya dikaji ulang oleh panitia pengarah yang telah dibentuk sebelumnya dan para ahli lain di bidangnya. Nah, berikut merupakan contoh hasil kerja kelompok dari siswa. Kemudian langkah yang ketiga dari model administratif ini ialah mengkaji ulang dengan cara melakukan uji coba untuk mengetahui keefektifan dan kelayakannya. Nah, kerja kelompok merupakan salah satu strategi belajar mengajar yang dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar tanpa menghambat proses belajar. Umar dan Sartono 2001 mengemukakan bahwa kerja kelompok merupakan cara yang baik dalam kegiatan belajar mengajar karena individu mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian Hasibuan dan Mujiono 1998 mengemukakan bahwa strategi kerja kelompok dalam pelaksanaannya menuntut persiapan dan keterampilan sebab di dalam kerja kelompok terdapat tujuan kelompok, interaksi kelompok, dan kepemimpinan kelompok. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja kelompok sangat efektif digunakan dalam pembelajaran karena melalui kerja kelompok para siswa dapat belajar memimpin, berinteraksi, dan bekerja sama memecahkan persoalan atau tugas tertentu demi tercapainya tujuan kelompok dan tujuan pengajaran yang telah ditentukan guru, di mana guru ikut berperan selama proses belajar berlangsung. Yang bisa saya sampaikan, jika ada kata dari awal pertengahan hingga akhir presentasi yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.